Orang yang paling bodoh adalah orang yang menganggap dirinya paling pintar. Sahabat sentuhan hati nurani, pernahkah Anda menganggap orang lain bodoh? Apakah Anda pernah mengalami kerugian karena menganggap orang lain bodoh? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar tidak menganggap orang lain bodoh? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, tidak semua orang berani mengakui kesalahannya. Ada yang memilih untuk menutupi kesalahannya karena takut akan konsekuensinya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menghargai orang lain dan tidak menganggap mereka bodoh. Kemudian, kita juga akan membahas tentang kerugian dari menganggap orang lain bodoh dan cara untuk menghindarinya. Baiklah, supaya cepat memahaminya, mari kita mulai. Di sebuah kantor, ada seorang karyawan bernama Andy. Andy adalah seorang karyawan yang pintar dan berprestasi. Ia selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah dan lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus, ia pun mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Andy sangat berbakat dalam bidangnya. Ia cepat belajar dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Namun, Andy memiliki sifat yang sombong. Ia selalu menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain. Suatu hari, Andy ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek. Andy merasa bahwa ia mampu menyelesaikan proyek tersebut dengan baik tanpa bantuan dari orang lain. Ia pun menolak untuk meminta bantuan dari rekan kerja lainnya. Dalam mengerjakan proyek tersebut, Andy banyak melakukan kesalahan. Ia tidak mau mendengarkan saran dari rekan kerja lainnya. Ia menganggap bahwa rekan kerja lainnya bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Akibat kesalahan yang dilakukan Andy, proyek tersebut tidak berjalan dengan lancar. Proyek tersebut pun gagal dan merugikan perusahaan. Andy pun mendapatkan teguran dari atasannya. Sehari setelah proyek gagal, Andy dipanggil oleh atasannya, Pak Budi. Pak Budi adalah seorang atasan yang tegas, namun juga bijaksana. Andy, kata Pak Budi, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek kemarin. Andy menghela napas. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Saya mohon maaf, Pak. Saya memang banyak melakukan kesalahan, kata Andy. Saya tidak mau mendengarkan saran dari rekan kerja lainnya. Saya menganggap bahwa mereka bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Pak Budi mengangguk. Saya sudah menduganya, kata Pak Budi. Andy, Anda tidak boleh menganggap orang lain bodoh. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda harus belajar untuk lebih menghargai orang lain. Andy mengangguk dan berkata, saya mengerti, Pak. Saya akan belajar dari kesalahan saya. Saya harap begitu, kata Pak Budi. Andy, Anda adalah karyawan yang berbakat. Saya yakin Anda bisa sukses, rubahlah sifat Anda. Pak Budi pun memberikan teguran kepada Andy. Ia meminta Andy untuk lebih rendah hati dan menghargai orang lain. Andy pun bertekad untuk mengubah sifatnya. Ia mulai belajar untuk lebih terbuka dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Ia juga mulai menghargai perbedaan pendapat dan sudut pandang orang lain. Cerita tersebut memberikan inspirasi bahwa menganggap orang lain bodoh adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut dapat menurunkan energi positif dalam diri dan mengundang pengalaman tidak baik dalam kehidupan diri sendiri. Merasa diri paling baik adalah kesombongan dan keegoisan. Orang seperti ini tidak sadar, tidak mau menerima kenyataan, dan tidak mensyukuri nikmat yang telah dimilikinya. Dia lupa bahwa apa yang dimilikinya merupakan karunia darinya. Semakin merasa paling bisa dan paling jago, semakin lama rasa sombong makin kuat. Makinlah menutupi diri dari merasakan keberadaan Tuhannya. Tuhan yang begitu nyata dan begitu dekat, lebih dekat dari urat nadi di leher. Sekarang Anda sudah diingatkan dan Anda harusnya segera sadar dan menyadarinya. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Ketika kita berani mengakui kesalahan, baik yang kecil ataupun yang besar, inilah keuntungannya. Pertama, menunjukkan integritas. Kedua, membantu diri sendiri belajar dan berkembang jadi lebih baik. Ketiga, mempererat hubungan dengan orang lain. Tentunya,
Kita ingin dipercayai orang lain, diakui, dihargai, dan dihormati. Ingin jadi orang yang lebih baik, hidup tenang dan nyaman. Sebelum kita menginginkan perlakuan baik dari orang lain, kita dululah yang berperilaku baik kepada orang lain. Ini adalah kenyataan hidup, di mana kita menghargai, kita sendiri pasti dihargai. Namun, ketika kita menghargai dan kita tidak dihargai, ini ada yang salah dengan diri kita. Di dalam diri kita masih ada rasa ingin dihargai. Ketika tidak dihargai, maka akan muncul rasa marah dan kecewa. Inilah sebab mengapa Anda menghargai, tapi Anda mendapat perlakuan tidak dihargai orang lain. Maka, janganlah beringin-ingin dan berangan-angan ingin dihargai ketika menghargai orang lain. Hargai orang lain atas dasar kasih sayang dan ikhlas di dalam hati dan pikiran. Ketika Anda ikhlas dan tidak berharap balasan, maka balasannya pasti datang. Keinginan cukuplah jadi tekad. Dari tekad, mewujudlah menjadi perbuatan. Dari perbuatan, itulah kenyataan. Ketika Anda punya keinginan, cukuplah menjadi tekad, dan wujudkanlah melalui perbuatan. Ikhlaskan segala macam hal dalam proses mewujudkan keinginan. Terima kenyataan yang ada, temukan maknanya, dan bersyukurlah. Menerima dan bersyukur atas setiap hal yang Anda terima, tanpa terkecuali, maka proses tercapainya keinginan sudah dekat. Beranilah untuk mengakui kesalahan. Beranilah untuk berterus terang tanpa menambah-nambah cerita. Beranilah untuk minta maaf. Bersiaplah bertanggung jawab pada diri sendiri. Perbaiki yang kurang, dan tambah pengetahuan serta pengalaman untuk meningkatkan kemampuan. Jangan pernah takut akan hal yang akan terjadi setelah pengakuan. Karena apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari proses. Proses pembentukan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Keluar dari keterpurukan dan kegelapan, menuju kesempurnaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ingat lagi, ketakutan, kedengkian, menyembunyikan kenyataan, keegoisan, merasa diri lebih baik dari yang lain, merasa diri paling, itu semua sumber penderitaan dalam hidup. Yang menciptakan neraka untuk diri sendiri. Lucu dong. Berharap ingin surga, tapi caranya adalah jalan menuju neraka. War, Anda salah jalan bro. Jalan surga adalah kesucian jiwa. Jiwa yang ridho, ikhlas, pandai menerima kenyataan, dan bersyukur, mengakui kesalahan, dan dengan segera memperbaikinya, rendah hati, merasa diri bukan siapa-siapa, dan rasa penuh dengan kasih sayang, itulah jalan menuju surga yang nyata. Semoga dengan menonton video ini, kita semakin bisa belajar untuk memperbaiki diri, sedikit demi sedikit. Karena kalau banyak-banyak, kita akan cepat lelah dan keburu tidak berdaya. Kikislah kejahatan diri ini perlahan-lahan, seperti petasan air yang menghunjam batu. Terima kasih. Channel Sentuhan Hati Nurani.